Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Fardullah Firdaus dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu neraca saldo. Nah, sebelum ke materi-materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih neraca saldo tersebut. Ini dia pengertiannya. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo ialah suatu daftar yang berisi saldo-saldo sementara setiap akun buku besar pada suatu saat tertentu. Sumber pencatatannya yaitu ialah buku besar. Neraca saldo disebut juga neraca percobaan atau trial balance. Ini dia pengertian selanjutnya. Neraca saldo biasanya disusun pada akhir periode akuntansi, yang tujuannya untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan juga kreditnya, dan juga untuk menguji apakah semua transaksi telah dipindahkan dengan benar ke buku besar, dan juga telah mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya sebelum dibuat ayat jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya kita nanti akan membahas tentang susunan dari neraca saldo, terus juga ada bentuknya, dan juga nanti kesalahan ketika kita membuat neraca saldo. Nanti kita akan bahas kesalahan apa saja gitu yang kita buat gitu ketika kita membuat neraca saldo. Oke, yang pertama kita menyusun. Saldo berasal dari saldo akun-akun pada buku besar. Jadi dalam hal menyusun ini hal yang harus diperhatikan. Yang kedua, saldo yang dituliskan adalah angka paling bawah pada saldo buku besar yang memiliki saldo debit dan juga kredit. Nah, nomor akun disusun secara sistematis dengan urutan nomor akun aktiva, harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Selanjutnya, bentuk dari neraca saldo itu. Nah, bentuk dari neraca saldo ini adalah suatu daftar yang mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada judul. Nah, di dalam judul ini terdapat nama perusahaan, neraca saldo, dan juga periode akhir. Yang kedua, komponen tabel neraca saldo, nomor akun, nama akun, kolom debit, dan juga kredit. Nah, neraca saldo akan balance jika jumlah angka debit sama dengan angka kreditnya. Oke, selanjutnya adalah contoh bentuknya. Nah, ini dia contoh bentuk dari neraca saldo itu sendiri. Pertama itu ada judul ya. Judul itu ada nama perusahaan. Nah, saya mengambil nama perusahaannya itu adalah Saladio. Terus ada juga neraca saldo itu sendiri. Dan yang ketiganya itu di dalam judul ini ada periode. Nah, di akhir periode ya, 31 Desember 2020. Nah, untuk di bawahnya juga ada kolom tabel. Nah, kolom tabel ini ada nomor akun, debit, dan juga kredit. Di nomor akunnya bisa kalian lihat di tabel buku besar kanan atas. Di situ sudah tertera ada nomor akunnya. Terus juga akunnya itu terdapat ada akun kas, terus juga PV, mungkin utang usaha, dan lain-lainnya. Terus menentukan debit kreditnya bisa kalian lihat nanti di buku besar. Jadi nanti kalian tinggal masukkan saja ke neraca saldo ini ke dalam tabel debit kreditnya. Nah, ketika semuanya sudah dimasukkan, nanti debit dan kreditnya kalian jumlahkan, balance atau tidaknya. Nah, apabila tidak balance, berarti ada kesalahan dalam penulisan. Nah, kesalahan-kesalahannya nanti akan kita bahas. Oke, menemukan kesalahan melalui neraca saldo. Nah, kesalahan-kesalahan dalam proses pencatatan dapat ditemukan antara lain melalui prosedur audit dan pemeriksaan neraca saldo. Selisih nilai antara sisi debit dan juga kredit pada neraca saldo seringkali dapat membantu menjelaskan sifat kesalahan dan juga menemukan lokasi kesalahannya. Jika selisih itu berjumlah genap, misalnya yang 100, 200, 500, atau 1000, kesalahan mungkin diakibatkan kekeliruan pembukuan debit ataupun kreditnya. Jika selisih nilai debit dan kredit dapat dibagi dua, kesalahan mungkin terjadi karena saldo debit dipindahkan ke saldo kredit ataupun sebaliknya. Nah, kesalahan juga dapat bersifat transposisi, yaitu selisih debit dan juga kredit, seperti itu. Nah, jika kalian masih kesalahan gitu ketika sudah dicoba yang tadi,
Ada beberapa hal langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, periksalah kembali kebenaran data saldo dengan menjumlahkan uang sisi debit dan juga kreditnya. Yang kedua, periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkan terhadap saldo buku besar. Yang keempat, yang ketiga, cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan sumber pencatatan yaitu jurnal umum. Yang terakhir, telitilah kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, itu dia langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian menemukan kesalahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan di dalam video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.